Jadi untuk mensikapi situasi dan kondisi yang berat itu nanti saya pesan agar supaya lebih kreatif, teguh, fokus dalam berusaha, harus lebih gigih, harus tegar menghadapi segala macam situasi, dan ulet. Itu yang menjadi modal untuk sukses melalui saat-saat yang berat nanti. Tetapi memang ada unsur campur tangan kejahatan manusia. Karena yang bisa menerjang hukum alam itu kan manusia, bukan bangsa binatang, bukan bangsa tumbuhan, bukan alam itu sendiri, tetapi yang paling potensial dan satu-satunya makhluk yang mampu atau mau untuk melawan hukum alam itu ya cuma manusia. Nggak ada binatang yang jahat, nggak ada. Apa saja petunjuk leluhur yang disampaikan berkaitan dengan adanya pagebluk saat ini. Dan dalam meditasi pun kita seperti menyerap energi-energi yang sifatnya positif, kita pancarkan energi yang positif. Dan saya yakin dari efek getaran positif yang kita pancarkan itu paling tidak bisa meminimalisir risiko terpapar. Kalau bersyukur dengan mulut itu capek banget mulut ini. Jadi mending langsung dengan tindakan, mulut diem. Memerintahkan supaya nanti mulai akhir bulan April ini jangan keluar-keluar. Harus lebih ketat di dalam rumah. Ini ada pertanyaan lagi, menurut Kisah Sabda, apakah wabah ini sengaja dibuat oleh manusia? Ya sebenarnya ini saya tidak bisa mengatakan sepenuhnya ini dibuat oleh manusia, tetapi memang ada unsur campur tangan kejahatan manusia. Tapi saya tidak akan menyebut itu siapa, dari apa, dan nanti menjadi fitnah. Karena kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita ucapkan. Kalau kita sudah berani menyebut nama atau menunjuk hidung, kita harus berani memberikan bukti. Nah, celakanya kalau buktinya itu bersifat metafisik atau gaib, gimana Anda mau membuktikan? Tidak bisa kan? Makanya ini saya tidak berani menyebut. Tetapi ini ada unsur kejahatan manusia. Tetapi virusnya sendiri sebenarnya itu dari alam, alami, natural, dan ini merupakan, kalau saya bisa mengatakan bahwa virus ini lahir dari pola tingkah atau perilaku manusia yang melawan hukum alam yang seharusnya tidak dilakukan. Seharusnya bukan kodratnya manusia, tetapi manusia menerjang itu semua dan kemudian mengacaukan sistem pola-pola kehidupan. Jadi kemudian ada virus dari, kalau menurut saya ya bukan hanya dari kelelawar, tapi itu ada mutasi juga dari ular kalau menurut sejauh yang bisa saya lihat ya nanti kita lihat saja lah kalau sudah di waktu yang akan datang mungkin ditemukan faktor penyebabnya secara akurat apa, tapi saya mencatat di situ ada kelelawar dan ular. Nah itu ya anehnya itu kan kelelawar itu hidupnya terbang di ketinggian sementara ular itu merayap melata di bawah. Kenapa virus kedua binatang itu bisa bertemu? Kemudian bermutasi menjadi bisa atau mampu menginfeksi manusia, dan kenapa kemudian reseptornya ada di manusia juga. Pasti ini ada sesuatu yang salah dan keliru dilakukan oleh manusia, karena yang bisa menerjang hukum alam itu kan manusia, bukan bangsa binatang, bukan bangsa tumbuhan, bukan alam itu sendiri, tetapi yang paling potensial dan satu-satunya makhluk yang mampu atau mau untuk melawan hukum alam itu ya cuma manusia. Nggak ada binatang yang jahat, nggak ada. Kalau ada harimau itu makan, merekam babi hutan, membunuh babi hutan, kemudian dimakan, itu bukan kejahatan, karena memang itulah makanannya si harimau.
dan harimau makan celeng seperti itu atau babi hutan itu menciptakan keseimbangan mata rantai. Kalau tidak ada pengurangan jumlah babi hutan itu akan menjadi hama. Itu. Kemudian ini ada pertanyaan, apa saja petunjuk leluhur yang disampaikan berkaitan dengan adanya pagebluk saat ini? Terus jadi ini sekaligus untuk pertanyaan terakhir ya, nanti lain kali kita lanjutkan. Sekarang udah hampir jam 3 ya. Nah ini untuk saat ini bahwa kita harus menyadari belum ada obat atau teknologi medis, teknologi kedokteran yang mampu untuk mengatasi wabah ini secara signifikan. Belum ada obat-obat kimia, bukan obat fisika ya, obat kimia ya, itu belum ditemukan. Ya saya kira untuk secara resmi memang belum ada obat yang dinyatakan mampu untuk melawan virus corona. Nah kemudian ini anjuran leluhur yang sudah beberapa kali saya terima itu memang seperti ya minum jamu empon-empon itu ya, video tutorialnya sudah saya buat ya di sini. Empon-empon terdiri dari 8 macam rempah-rempah atau apotek hidup lah kalau orang Jawa bilang. Kalau empon-empon itu bagi yang belum kena atau untuk mencegah, sifatnya untuk mencegah. Ya mungkin bagi yang sudah terpapar pun kalau ada kesempatan minum itu bisa saja bagus untuk dilakukan. Tapi untuk yang belum terkena itu baiknya memang mengkonsumsi empon-empon atau jamu empon-empon itu. Jadi ini ada petunjuk lagi yang sifatnya bukan untuk preventif ya, tetapi untuk kuratif. Jadi bukan untuk pencegahan tetapi khusus untuk yang sudah terpapar. Jadi bisa mengkonsumsi biji mauni. Ya kalau menurut takaran ya takarannya 1 kapsul saja. Tapi kan nggak ada kapsul ya. Biji mauni itu nggak ada yang mengapsul setahu saya. Sampai hari ini kayaknya nggak ada. Adanya ya biji itu kemudian bijinya pipih ya, gepeng, kemudian itu kita bisa cuil saja sebesar kapsul, kemudian dimakan pagi dan sore hari. Usahakan dimakan ya sebelum sarapan atau sebelum makan malam. Tapi itu pahit sekali, biji mauni itu luar biasa pahitnya. Nah sebaiknya kalau ada waktu untuk membeli kulit kapsul itu bisa kemudian dimasukkan. Tapi kalau itu repot, ya pakai pisang aja. Kita makan pisang, masukkan dalam pisang langsung ditelan. Tapi ya nyenggol langit-langit mulut pasti langsung terasa pahit sekali walaupun sedikit sekali yang nyenggol. Tapi itu bisa dicoba. Kemudian kalau yang saya lakukan sendiri ya saya banyak melakukan meditasi. Saya manfaatkan masa-masa stay at home seperti ini atau work from home seperti ini. Kita lebih banyak waktu di rumah ya. Saya manfaatkan untuk melakukan meditasi supaya metabolisme lebih bagus, pikiran lebih bening, mental lebih kuat, dan efek ke metabolisme juga akan jauh lebih bagus. Dan dalam meditasi pun kita seperti menyerap energi-energi yang sifatnya positif, kita pancarkan energi yang positif, yang tujuannya sebisa mungkin energi itu bisa menangkal atau menahan dari paparan berbagai macam penyakit termasuk dari virus corona itu sendiri. Dan saya yakin dari efek getaran positif yang kita pancarkan itu paling tidak bisa meminimalisir risiko terpapar. Itu sebaiknya bisa dilakukan. Nah, untuk meditasi seperti apa sebenarnya sudah banyak saya tulis di blog, monggo kalau mau belajar bisa dari situ bisa dibaca. Atau mau di print out, dipelajari di rumah, monggo enggak masalah. Atau nanti kalau ada waktu, saya berikan tutorialnya, mudah-mudahan nanti ada waktu ya. Kemudian selain meditasi juga olah napas, terutama kita melakukan napas dada, bukan napas perut ya. Kalau napas perut ini tujuannya lebih ke fokus untuk menguatkan daya spiritual kita, ya untuk mengolah batin ya, lebih tinggi. Tetapi olah napas yang kita lakukan itu fokusnya ke napas dada. Kalau orang pernah belajar bela diri pasti paham napas dada, napas perut. Atau paling tidak orang yang suka dengan ilmu pernapasan atau yoga dan lain-lain mungkin paham banget dengan metode atau teknik pernapasan dada. Nah untuk Anda semua sedulur yang sudah mampu, yang sudah
sering latihan melakukan olah nafas, terutama nafas dada, lakukanlah sebanyak-banyaknya. Karena apa? Dengan melakukan olah nafas dada itu akan akan mengupgrade kelenjar timus yang ada di sini. Kelenjar timus itu sebagai kelenjar yang menghasilkan sistem kekebalan tubuh ya, dan sistem imun yang bisa dikeluarkan dari situ. Jika kita terpapar virus atau apa ya, nanti ada kelenjar timus itu mengeluarkan antibodi sebagai perlawanan. Dari situ olah nafas dada ini sangat membantu sekali untuk menguatkan daya tahan fisik kita. Sekarang musim flu yang berat, pergantian cuaca itu kan musim flu yang seringkali terjadi ya, batuk, pilek. Itu kalau kita rajin melakukan seperti itu ya paling tidak 2 hari 3 hari sekali. Tapi kalau dalam kondisi yang berat seperti ini bagus dilakukan sehari sekali, apalagi lebih banyak waktu ya. Nyatanya ya kita lebih tahan kok terhadap serangan virus. Misalnya di sekitar kita banyak orang yang sedang flu, batuk, walaupun kita itu interaksinya erat sekali, tapi nyatanya kita nggak ketularan pilek, nggak ketularan batuk ya, karena kita aktif melakukan olah nafas. Mungkin kalau panjenengan semua, sedulur-sedulur semua tertarik dengan pernafasan dada ini, cobalah nanti saya luangkan waktu untuk membuat tutorialnya ya, supaya bermanfaat untuk sedulur-sedulur semua ya. Ini saya bentuk mensyukuri kesehatan saya, mensyukuri waktu luang saya, dan mensyukuri keterampilan yang saya dapatkan ini ya, dengan cara saya share, saya bagi kepada semua orang yang mungkin membutuhkan, dan saya berharap ya mudah-mudahan ada gunanya. Jadi saya lebih suka bersyukur dengan cara seperti itu ya. Kalau bersyukur dengan mulut itu capek banget mulut ini. Jadi mending langsung dengan tindakan, mulut diem. Itu lebih nyaman. Ya menurut saya pribadi, terserah monggo Anda mau dengan cara apa, monggo, itu bebas. Nah kemudian malah ini Nyageng Nis juga Kanjeng Ratu Batang Garwo Padmi dari Kanjeng Sultan Agung juga pernah memerintahkan bahwa jangan keluar, termasuk ini Ki Ageng Mangir juga yang memerintahkan supaya nanti mulai akhir bulan April ini jangan keluar, harus lebih ketat di dalam rumah. Dan beliau menganjurkan pertama untuk mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah ya. Kalau istilah leluhur ya manut opo kandhane sing merintah utawa sing kuwasa yang negeri ini, yaitu dituruti, dipatuhi, dan dengan cara yang disiplin. Untuk social distancing, untuk physical distancing, setiap keluar rumah wajib hukumnya untuk mengenakan masker. Itu harus dipatuhi. Saya pikir karena belum ada obat yang resmi dinyatakan mampu menangkal virus ini, dan kita lihat juga negara paling maju, paling kaya di muka bumi ini pun faktanya telah membuka mata pada kita semua. Tidak ada negara yang siap dan mampu untuk melawan atau mengantisipasi wabah dari COVID-19 ini. Ya mungkin ada negara misalnya seperti Korea, Taiwan, Jepang, tapi tetap saja grafiknya saat ini tetap pelan tetapi terus meningkat. Ya memang keberhasilannya nanti dilihat dari grafik yang tidak terlalu tajam tetapi agak landai, jadi rumah sakit itu tidak overload, jadi lebih sedikit nyawa yang bisa diselamatkan. Nah itu yang keberhasilannya hanya bentuknya seperti itu, bukan menolak atau melawan virusnya itu, tapi menghindari risiko secara maksimal. Itu yang baru bisa dilakukan oleh negara paling sukses seperti Amerika, kemudian Spanyol, Jerman, Prancis. Luar biasa sekarang. Semampu yang bisa saya lihat untuk menghadapi wabah ini, saya mengajak sedulur-sedulur untuk menggali yang namanya kearifan lokal atau local wisdom. Karena apa? Banyak sekali ilmu-ilmu kebijaksanaan leluhur di masa lalu dalam mengatasi wabah atau pagebluk. Termasuk ada jamu empon-empon, kemudian bahkan leluhur zaman dulu itu ketika menghadapi pagebluk yang berat itu leluhur melakukan
tidak sedikit orang yang melakukan topo ngebleng. Jadi topo ngebleng dan mati geni itu sembunyi di dalam kamar, hening cipta, mengurangi makan minum, mengurangi tidur, berusaha semaksimal mungkin untuk melek, adanya neges, dungo, dan meditasi. Itu yang dilakukan. Seperti zaman sekarang, mengisolasi diri atau melockdown diri di dalam kamar, bahkan tidak menyalakan lampu atau api atau pelita di zaman dulu seperti itu. Jadi gelap gulita di dalam kamar, dan itu terbukti efektif sekali. Nah, orang zaman sekarang itu ya sebenarnya isolasi diri itu sebenarnya kearifan lokal, hanya dikemas dalam istilah yang modern saat ini. Tapi leluhur zaman dulu sudah melakukan seperti itu, dan masih ada beberapa lagi yang dilakukan oleh leluhur. Nah, ini sedulur-sedulur sebagai penutup ya, bahwa seluruh mata umat manusia di muka bumi ini saat ini sedang ditunjukkan betapa canggihnya teknologi dan peralatan perang yang katanya untuk menyelamatkan umat manusia, tapi kenyataannya sama sekali tidak mampu melawan yang namanya virus corona. Ironis sekali. Dan faktanya, peralatan perang yang canggih dengan teknologi mutakhir tidak mampu melawan sama sekali yang namanya makhluk virus corona ini. Yang katanya peralatan itu diciptakan untuk menyelamatkan dan melindungi manusia. Tapi faktanya justru sebaliknya, kontradiktif. Lebih banyak membuat manusia binasa. Mudah-mudahan ini bisa menjadi evaluasi penduduk di planet bumi ini. Sebenarnya apa yang harus diutamakan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi? Bukan peralatan perang, tapi justru peralatan kedokteran, teknologi medis, ilmu pengobatan.